Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi dan juga laporan. Aplikasi kami berjudul pendeteksi kerusakan pada daun. Saya sendiri Fadila Muhammad Faujan, NRP saya 15 2019 126. Juga ada Sahrul Barokah, NRP-nya 15 2019 125. Dan juga Diki Darmawan, NRP 15 2019 127. Langsung ke bab pertama akan dijelaskan oleh Sahrul. Silakan Sahrul. Di bab pertama ada pendahuluan. Jadi di sini saya akan membacakan latar belakang. Di saat ini pemantauan kesehatan tanaman pada sebuah lahan pertanian biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang memahami mengenai penyakit tanaman, khususnya pada daun. Nah, sedangkan tidak semua petani itu memiliki biaya dan waktu untuk berkonsultasi kepada ahlinya. Nah, untuk itu, di sini adanya pengidentifikasian visual kesehatan pada tanaman ini diciptakan. Nah, dengan ciptakan aplikasi ini tuh, semoga pendeteksi kerusakan pada daun ini mempercepat proses identifikasi banyaknya kerusakan pada daun yang tidak sehat. Nah, pengenalan citra pada pembuatan aplikasi ini itu berfokus pada daun. Jadi sampel daun yang digunakan itu adalah daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini atau nama ilmiahnya Pridium guajava itu memiliki daun yang kira-kira rata-rata ukurannya itu 9,7 cm dikali 5,5 cm dan biasanya berwarna hijau. Nah, daun ini itu dikategorikan normal atau sehat. Nah, tanaman jambu biji ini mudah ditemukan, apalagi di negara kita kan, negara tropis. Terus kemudian kerusakan pada daun ini biasanya itu disebabkan oleh serangga, faktor cuaca, atau mungkin juga perawatan tanaman yang kurang baik. Nah, salah satu permasalahan yang muncul itu adalah sulitnya untuk menghitung persentase daerah daun yang mana mengalami kerusakan secara manual. Nah, berdasarkan permasalahan di atas ini, jadi penelitian ini tuh mencoba untuk mendeteksi kerusakan pada daun yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dengan menggunakan pengolahan citra. Nah, sehingga jadi dapat diketahui dengan cepat apakah dalam selembar daun itu terdapat kerusakan atau tidak. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, jadi di rumusan masalah ini ada 3. Jadi yang pertama itu bagaimana cara pembuatan aplikasi. Yang kedua, ada metode apa saja yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Terus yang ketiga, apakah aplikasi pendeteksi kerusakan pada daun ini itu dapat mempermudah dalam proses identifikasi kerusakan pada tanaman. Selanjutnya ada tujuan. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang tadi di atas, jadi kami dapat tujuan itu 3. Yang pertama, memaparkan alur proses pembuatan aplikasi pendeteksi kerusakan pada daun. Yang kedua, memaparkan metode pengolahan citra yang digunakan pada aplikasi. Nah, yang ketiga, untuk menilai akurasi aplikasi dalam mengidentifikasi kerusakan pada daun sendiri. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini ada 2 ruang lingkup. Yang pertama itu, pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan bahasa pemrograman Python menggunakan IDE PyCharm. Yang kedua, sampel daun yang digunakan adalah sampel daun jambu biji. Nah, untuk tinjauan pustaka, di sini kami menggunakan tinjauan pustakanya dari Munir pada tahun 2004, pengolahan citra digital dengan pendekatan algoritmik. Nah, di sini itu membahas mengenai citra, bahwa citra adalah gambar pada bidang dwimatra, 2 dimensi. Nah, ditinjau dari sudut pandang sistematis, citra itu merupakan fungsi menerus dari intensitas cahaya pada bidang dwimatra. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 2. Ini bab 2 itu menjelaskan tentang landasan teori. Nah, di sini itu berikut merupakan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi yang pertama itu ada citra digital. Nah, citra digital ini merupakan array 2 dimensi yang dimana X, Y merupakan koordinat spasial dan amplitudo. Disebut juga intensitas atau tingkat keabuan dari elemen gambar pada setiap pasangan koordinat X, Y. Ini itu menurut Gonzales pada tahun 2001. Nah, yang kedua
ada Python. Nah, Python sendiri itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, yang dimana dengan menggunakan metode orientasi objek serta menggunakan sistematik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Selanjutnya ada PyCharm. Nah, PyCharm sendiri itu adalah salah satu IDE Python paling populer. Nah, PyCharm ini menjadi begitu populer dikembangkan oleh JetBrains yang merupakan developer di balik dari IDE yang populer. IDE ini merupakan salah satu dari 3 besar Java IDE dan WebStorm IDE JavaScript yang paling cerdas. Selain itu, PyCharm ini memiliki dukungan untuk pengembangan web dengan memanfaatkan Django menjadi alasan lain PyCharm begitu populer dibanding IDE Python lainnya. Yang keempat itu ada HSP. HSP ini adalah W dari citra HSP. Jadi HSP itu yang pertama ada H-nya itu Hui, yang kedua S-nya itu saturation, terus yang V-nya itu value. Nah, jadi ini HSP itu tuh merupakan suatu komponen yang mempresentasikan warna dari panjang gelombang cahaya. Jadi ada tampak merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, oleh karena itu, komponen ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengenalan warna suatu objek pada citra digital. Nah, saturation sendiri itu adalah, atau tekanan disebut chroma ini adalah merupakan kemurnian atau kekuatan warna. Nah, untuk value-nya, value itu adalah kecerahan dari warna. Jadi nilainya itu berkisar 0 sampai 100%. Nah, di bawah ada rumusnya. Nah, untuk yang kelima itu di sini kami menggunakan model citra grayscale. Nah, citra grayscale sendiri itu merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan pada derajat keabuan. Nah, pada citra grayscale 8 bit, derajat warna hitam hingga putih itu dibagi menjadi 256 derajat keabuan. Jadi rentangnya itu 0 sampai 255. Nah, warna hitam sempurna itu direpresentasikan dengan nilai 0 dan warna putih sempurna dipresentasikan dengan nilai 255. Nah, citra grayscale ini merupakan hasil mengkonversian dari citra RGB, yang dimana citra RGB ini memiliki 3 rentang warna yang diubah menjadi 1 rentang warna oleh citra grayscale. Nah, di bawah itu ada persamaan umum yang digunakan untuk mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale. Yang keenam itu kita di sini menggunakan citra biner. Nah, citra biner sendiri itu adalah bentuk citra yang direpresentasikan berupa angka biner, yaitu 0 dan 1. Nah, untuk dapat menghasilkan citra biner ini, diperlukan data gambar grayscale. Yang selanjutnya thresholding dapat digunakan untuk membuat citra biner. Thresholding itu adalah metode untuk membuat grayscale image menjadi binary image, sehingga objek yang diinginkan terpisah dari latar belakangnya. Nah, thresholding ini merupakan metode paling sederhana, di mana tiap objek atau region image dibedakan berdasarkan penyerapan cahaya atau reflektivitas. Nah, yang ketujuh ada Gaussian. Jadi di sini itu Gaussian itu adalah mark yang sering digunakan pula untuk penghalusan citra. Nah, mark penghalusan Gaussian itu jadi Gaussian smoothing. Nah, bobot pada mark penghalusan Gaussian ini mengikuti distribusi normal sebagaimana yang dinyatakan dalam persamaan di bawah itu. Nah, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang ke-8 ada sharpening atau penajaman citra. Jadi metode ini itu adalah kembangkan menggunakan metode klasik di mana data itu diproses dengan menggunakan bit yang bernilai 0 atau 1. Nah, seiring perkembangan model komputasi, saat ini telah berkembang model komputasi berdasarkan prinsip kuantum. Nah, pada komputasi kuantum ini, data itu dihitung dengan menggunakan kuantum bit yang dapat memproses data tidak hanya bernilai 0 atau 1, nah, tetapi kombinasi 0 dan 1. Nah, untuk mengetahui hasil perhitungan itu diperlukan proses pengukuran kuantum bit itu yang akan memaksa kombinasi nilai tersebut berada pada nilai 0 atau 1. Yang 9, di sini kami menggunakan segmentasi K-means clustering. Nah, metode K-means clustering ini digunakan untuk mengelompokkan citra berdasarkan intensitas keabuan yang dimiliki. Jadi sehingga interpretasi citra ini diharapkan dapat lebih mudah dilakukan. Nah, perbedaan intensitas citra akan ditampilkan dalam bentuk warna yang jelas.
Nah, untuk seni terakhir ada daun jambu. Di sini daun jambu biji itu sering disebut juga daun jambu batu, jambu siki, jambu kutuk, adalah tanaman yang berasal dari Brazil. Disebarkan ke Indonesia melalui telan jambu yang dimiliki buah yang berwarna hijau. Pokoknya mah daun jambu biji. Nah, itu adalah objek yang akan kita teliti. Ya, next. Untuk selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Saudara Muammar. Terima kasih. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Saya akan menjelaskan secara singkat cara deskripsi sistem. Yang pertama, deskripsi sistem. Jadi, sistem pendeteksi kerusakan pada daun ini diperlukan perancangan sistem yang baik dan tepat agar tujuan aplikasi bisa tercapai, yang tadi disebutkan oleh Sarul. Lalu, sistem aplikasi pendeteksi kerusakan pada daun ini menggunakan metode yang sederhana, namun mendapatkan hasil yang diharapkan maksimal. Nah, setelah pengguna memuat, jadi yang pertama kan prosesnya memuat citra jambu biji yang akan diidentifikasi. Jadi yang pertama load sampel image, lalu proses dimulai dengan perbaikan citra dengan Gaussian dan ditajamkan melalui proses sharpening. Selanjutnya citra dibinarkan dan juga diambil nilai HSP. Jadi sampel citra yang RGB di-convert ke HSP lalu dikelompokkan menjadi 3 warna menggunakan K-means. Jadi nilai K-nya adalah 3. Nah, hasil perhitungan biner, HSP, dan persentase dia ditampilkan pada output, jadi secara output ditampilkan di GUI-nya. Hasil persentase adalah hasil perhitungan dari pengelompokan K-means. Nah, ini ada alur proses, jadi secara keseluruhan prosesnya yang pertama, jadi kenapa ada 2? Jadi outputnya juga ada 2. Yang pertama itu yang HSP yang HSP lalu diklasterkan oleh Kamin. Yang selanjutnya yang dibinarkan. Jadi untuk yang biner, yang pertama load citra lalu di grayscale-kan. Selanjutnya lalu di thresholdingkan menjadikan citra biner lalu di clusteringkan. Yang selanjutnya, yang satunya lagi, yang pertama di load, lalu di proses perbaikan citra melalui Gaussian dan sharpening, lalu diubah nilai RGB menjadi HSV, lalu disegmentasi menggunakan proses Kamin clustering. Ini yang dijelaskan tadi. Lalu di sini selanjutnya ada parameter objek yang diteliti. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa pendeteksi kerusakan pada daun ini mendeteksi dan menghitung persentase kerusakan pada daun. Yang pada hal ini merupakan daun jambu biji. Jadi secara sampel dikhususkan untuk jambu biji. Proses perhitungan yang dilakukan adalah menghitung batas ambang daun ini normal atau sehat atau mungkin sebaliknya, sehingga dapat diacuan pendeteksi jambu lainnya. Jadi pada akhirnya nanti outputnya akan dihitung secara persentase. Lalu selanjutnya bab 4. Nah, ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada operasi pre-processing. Jadi ada tahap pre-processing. Yang pertama ada grayscale. Jadi kita menggunakan rumus grayscale yang ini 0,33 untuk semuanya, untuk R, G, dan B. Dan untuk gambaran secara flowchart ada di sini. Untuk yang pertama mulai menentukan height sama weight citranya, lalu proses hitung RGB ke grayscale menggunakan rumus yang tadi, lalu di display image-nya. Nah, ini code untuk grayscale. Ini citra yang sudah di grayscale. Jadi secara visual terlihat jelas cara citra asli dan bedanya dengan citra yang sudah di grayscale-kan. Ketika citra asli memiliki 3 range warna yaitu RGB, grayscale hanya memiliki 1 warna dengan tingkat gabungan.
Yang selanjutnya ada biner, jadi setelah tadi digrayscale-kan, citra grayscale lalu dibinerkan dengan ditentukan nilai ambangnya di sini ada 127. Jadi ini flowchart-nya. Di sini ada nilai ambangnya 127. Jadi contohnya seperti ini. Lalu setelah itu di sini ada proses RGB ke HSV. Jadi untuk mengambil nilai intensitas warna pada citra di convert dari RGB ke HSV. Jadi sehingga dapat mengambil nilai warna yang berbeda sehingga tanda bahwa bagian warna yang berbeda merupakan bagian daun yang rusak. Untuk code-nya kita menggunakan library OpenCV. Jadi sudah ada dari OpenCV yaitu untuk mengubah RGB ke HSV. Selanjutnya ada operasi Gaussian. Jadi Gaussian ini berfungsi untuk menghilangkan noise pada citra. Jadi proses perbaikan citra. Juga kita menggunakan OpenCV di sini. Selanjutnya ada operasi sharpening. Jadi sharpening ini setelah tadi dilakukan Gaussian, dilakukan juga operasi sharpening untuk menajamkan gambar agar lebih jelas ketika nanti dilaserkan. Ini dengan menggunakan kernel yang ini -1 lalu selanjutnya ada K-mean clustering. Jadi K-mean clustering ini yang tadi disebutkan oleh Sarul, jadi segmentasi beberapa warna tergantung dari nilai K-nya. Kita di sini menggunakan nilai K3, jadi akan dikelompokkan menjadi 3 warna. Di sini listing code-nya. Jadi semakin besar nilai K, maka semakin banyak juga kelompok warnanya. Lalu yang terakhir, setelah mendapatkan hasil nilai, akan dihitung di-convert ke persentase. Jadi nilai yang sudah didapatkan akan dihitung hasilnya seperti berikut. Lalu selanjutnya bab 5 juga demo akan dipresentasikan oleh saudara Diki. Silakan Diki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk bab 5 ini ada pengujian dan analisis. Pengujian dalam hal kali ini adalah dari gambar yang sudah diambil. Gambar yang kita ambil seperti yang dilihat di gambar ini ada bentuk sampel asli citranya. Ini gambar daun yang bisa dilihat ada sedikit kerusakan dari daunnya atau bintik-bintik ini. Nah, dari bintik-bintik ini nanti kita akan deteksi dengan HSV, mengubah dari citra RGB menjadi HSV ini adalah pendeteksian. Jadi ketika dilakukan HSV bisa dilihat warnanya akan jadi berbeda. Setiap bintik-bintik atau kerusakan akan berbeda dari gambar yang sehatnya. Jadi terdeteksi gambar-gambarnya. Setelah itu gambar akan dirubah lagi maksud saya dari gambar sampel asli dirubah menjadi grayscale. Untuk perhitungan juga dari grayscale di-thresholdingkan menjadi citra binel agar lebih terdeteksi lagi atau perubahan warnanya lebih terlihat. Setelah dibinerkan akan dilakukan K-mean itu untuk pengelompokan warna hasil HSV itu. Jadi ada seperti segmentasi, digunakan segmentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Fadilah. Akan digunakan 3 segmentasi. Warnanya akan lebih terlihat mana yang rusak, mana yang tidak. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya lupa, ada hasil presentasinya dulu. Hasil presentasi ini didapat dari nilai-nilai pixel, binary, dan HSV. Setelah itu dilakukan penjumlahan agar keluar presentasinya. Mungkin lebih jelasnya kita lihat demonya langsung.
Nah, ini untuk demonya, jadi kita pilih image terlebih dahulu dengan button choose image ini. Dan di sini udah terlihat nih sampel asli dari gambarnya. Terlihat di sini ada bintik-bintik ini. Dan ini akan dideteksi langsung oleh aplikasi ini dengan satu kali proses. Sudah ada di dalamnya yang tadi sudah dijelaskan semua proses-prosesnya. Bisa diklik prosesnya. Oke, kita mulai pertama dulu dari yang HSP. Nah, di HSP ini kita dirubah RGB yang tadi asli ke HSP untuk mengetahui dari intensitas cahaya tadi bakal ketahuan mana yang daun yang sehat dan mana daun yang agak sedikit rusak. Itu terlihat dari intensitas cahayanya. Jadi setelah di HSP kan terlihat total ini semakin berbeda warnanya dari yang belakangnya atau dari yang lebih sehatnya. Lalu dari binary ini diambil setelah warnanya di grayscale-kan dan dilakukan thresholding, jadilah binary ini. Binary ini sebenarnya lebih jadi kita ngedeteksinya dengan warna hitam putih saja karena di grayscale-kan. Untuk Kamean ini yang di bawah, jadi lebih sebenarnya di Kamean ini sebelumnya sudah dilakukan sharpening-nya agar lebih ditajamkan. Lalu setelah ditajamkan, kita lakukan segmentasi 3 warna tadi karena kita memasukkan angka di K-nya itu 3, jadi ada 3 segmentasi warna yang kita ambil untuk mengetahui beberapa kerusakan. Jadi bisa seperti disaring lagi dari hasil citra aslinya. Kalau dari alurnya sih seperti itu. Jadi setelah itu bakal muncul otomatis pixel-pixelnya. Ini dari hasil binary, hasil HSP ini. Lalu ada perhitungannya sehingga melakukan persentase dengan sendirinya, persentase kerusakannya untuk ini. Oke, untuk demonya mungkin hanya segitu karena saya buat satu fungsi dalam satu button dari fungsi-fungsi dari yang sudah dijelaskan alur tadi oleh teman-teman saya gunakan dalam satu button. Mungkin untuk kesimpulan dari pendeteksian pengolahan citra gambar kali ini adalah semakin besarnya persentase pada kolom yang ada di result ini, berarti kerusakan pada daun semakin besar, tapi kalau semakin kecil nilainya, berarti kerusakan daun semakin kecil. Mungkin itu kesimpulan dari aplikasi ini untuk membantu pendeteksian citra pada daun. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Fadilah Muhammad. Terima kasih, Riki. Ya, mungkin sekian dari kami, kelompok 4, atas presentasi mengenai aplikasi dan laporan kami dalam aplikasi pendeteksi kerusakan pada daun. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.